Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kamis manis yang ceria ini, admin akan bawain kisah masih dari Tauco Lama ya. Lanjutan part dari yang kemarin. Pokoknya hari ini admin usahain full Tauco Lama ya. Rumah teteh yang terakhir atau tamatnya. Nanti admin akan tayangin sehabis ini selesai aja ya teman-teman. Karena admin kemarin-kemarin baca komentar ada permintaan yang seperti itu ya. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, biasa kita udah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Aku duduk santai melepas lelah setelah seharian berenang, mengantar Dina dan adikku jalan-jalan. Seperti tak mengenal kata capek, adikku dan Dina lanjut jalan-jalan, cari souvenir, dan sekedar mau beli baju. Aku menikmati sore di sebuah kafe di pinggir pantai, sambil menikmati segelas kopi. Tiba-tiba, aku dikejutkan oleh tepukan di bahu. Ternyata Roy datang tanpa kusadari. Ayo ngelamun aja. Enggak, lagi nikmati indahnya sore. So puitis lu. Mana Vita? Ntar gue kasih tahu. Tadi kami nyariin lu. Untung ketemu Dina, dikasih tahu lu ada di sini. Bukan HP-nya dibawa, gue dari tadi nelponin. Males megang HP, kan namanya liburan, masa harus megang HP terus? Ntar gue Sherlock dulu ke Vita. Iya, Emily kemana? Bukannya kamu lagi deketin dia? Hi, kau tahu sih? Iya, gue tadi antar dia, seperti yang kemarin lu omongin. Terus? Ya akhirnya ketemu dengan Samantha. Terus ceritanya kamu naksir juga sama Samantha? Ah gila lu Ndri. Tapi seru juga punya pacar cewek bule 2 sekaligus. Ah dasar otak mesum lu. Hihi, enggak lah, enggak mesum, cuma mau ajak merit aja. Dari kejauhan kulihat Vita, Emily dan seseorang cewek bule mendekati ke arah kami. Henry, mana Dina? Tanya Vita. Lagi belanja, aku malas nganternya. Mereka ikut duduk di dekatku, mengelilingi meja di depanku. Gue gak ditawarin minum, Di. Tinggal pesen aja, tapi inget ya, bayar masing-masing ya. Ah, lu mah, gue yang traktir kali ini, kata Roy. Enggak ah, bayar masing-masing. Kamu ceritanya traktir, malah minjem ke aku nanti, kata Vita. Shh, jangan buka kartu. Malu dong sama Emily, kata Roy. Andri, terima kasih karena saran kamu. Aku bertemu Samantha. Ya, sama-sama. Oh ya Andri, kenalin, ini Samantha, kata Roy. Samantha berjabat tangan denganku. Kalau dilihat sih cantikan Samantha, rambutnya pirang, matanya biru. Vita dan Roy memesan minuman, seorang pelayan datang mendekati dan mencatat pesanan. Aku memperhatikan ada yang tidak beres dengan Samantha. Aku memesan segelas air putih pada pelayan. Andri, aku boleh tanya sesuatu? Tanya Emily. Boleh, tanya apa? Aku merasa ada sesuatu dengan Samantha. Kadang seperti pikirannya ada di tempat lain, kata Emily. Aku hanya terdiam mencoba menelusuri apa yang terjadi. Pandanganku mengarah ke arah Samantha. Pelayan mengantarkan pesanan kami. Aku memegang gelas berisi air putih. Aku membaca doa yang pernah diajarkan Ustadz Ilyas kepadaku. Samantha, kamu minum air dalam gelas ini, kataku pada Samantha. Ayo minum, kata Emily sambil memberikan air putih yang tadi ku pegang. Perlahan Samantha meminum air tersebut. Habiskan. Samantha meminum sampai habis air putih itu. Emily terus memandangi sahabatnya itu. Tiba-tiba ekspresi wajah Samantha seperti berubah. Dan tiba-tiba Samantha seperti mau muntah. Samantha berdiri dan berlari ke arah bibir pantai. Emily ikut berlari mengejar sahabatnya. Kulihat dari jauh, Samantha muntah-muntah setelah beberapa saat berhenti dan Emily menggandengnya kembali ke tempatku duduk. Lalu mereka duduk kembali di kursi masing-masing. Wajah Samantha sedikit memerah. Kini tatapan matanya seperti normal. Andri, apa yang terjadi dengan Samantha? Kalau bahasa aku sih guna-guna. Kalau luar negeri seperti voodoo ya, kata Roy. Iya seperti itu. Aku bingung.
Kenapa tiba-tiba ada di sini? Nanti aku ceritain ke kamu apa yang terjadi, kata Emily. Aku merasakan ada kekuatan hitam di dekat kami. Aku segera membaca doa meminta perlindungan. Desiran angin mulai terasa kencang. Emily pun merasakannya. Dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan seperti mencari sesuatu. Astaga, baru kusadari. Seseorang yang berilmu tinggi mampu mengubah pandangan kami. Sihir macam apa ini? Aku dari tadi sampai tak sadar yang kulihat sebagai Samantha ternyata hanya seorang perempuan dari penduduk lokal. Semua tak ada yang menyadarinya. Bahkan aku baru saja tersadar ketika membaca doa. Di mana Samantha berada? Bentakku pada perempuan yang menyamar jadi Samantha dengan sihir. Andri, ini Samantha, kata Emily. Coba kau cari sendiri kalau kamu bisa. Kamu tidak akan bisa menemukannya, kata sosok yang menyamar jadi Samantha. Baik kalau kamu ingin seperti itu. Aku mulai membaca doa-doa yang pernah ku pelajari. Sosok yang menyamar jadi Samantha seperti merasa panas. Ingat, aku ini belum selesai. Tunggu perhitunganku, kata sosok yang menyamar jadi Samantha. Menurut pandangan yang lain, Samantha tiba-tiba menjadi samar dan menghilang. Menurut pandanganku, sosok perempuan itu pergi dengan berjalan. Aku tidak mencegah perempuan itu pergi, karena kini sihir yang menutup mata mulai hilang dan kusadari Samantha yang asli ada di dekat kami. Aku berjalan mendekati Samantha yang sedang duduk di tepi pantai, menggandengnya untuk duduk bersama kami. Sontak, semua yang lainnya merasa kaget. Aku tak banyak bicara, karena baru kali ini aku mengalami hal seperti ini. Samantha duduk di antara Emily dan Roy. Vita, Roy, dan Emily terheran-heran dengan kejadian ini. Samantha duduk dengan tatapan mata kosong. Apa yang terjadi, Andri? Aku sulit menjelaskannya, Fit. Ini Samantha yang asli. Kok bisa? Bukannya tadi, kata Emily sambil bingung mau berkata apa lagi. Ini di luar yang kuperkirakan. Seorang pelayan menghampiri kami dan berkata padaku, maaf, saya lihat apa yang tadi terjadi mungkin ini di luar nalar. Ada yang mengerjai teman Tuan, kata pelayan itu. Sepertinya begitu. Jangan panggil saya Tuan, panggil saya Andri. Dan nama kamu siapa? Tanyaku. Nama saya Nyoman, Kandri. Saya punya paman yang mengerti hal seperti ini. Semoga saja bisa membantu, kata Nyoman. Mungkin kita harus bertemu dengan paman kamu. Iya, kita coba saja, Andri, kata Roy. Ya udah, kapan Nyoman kamu bisa antar kami ke paman kamu? Sebentar lagi, Kak. 15 menit lagi saya selesai bekerja, kata Nyoman. Nyoman kembali lagi ke tempatnya. Aku dan yang lain bersiap untuk pergi ke rumah paman Nyoman. Tak lama kemudian, kami berangkat menuju rumah paman Nyoman. Tak lama di perjalanan, kami sampai di rumah paman Nyoman. Nyoman mengetuk pintu dan paman Nyoman membukakan pintu dan mempersilahkan masuk. Kami pun masuk ke dalam dan duduk di kursi panjang yang ada di ruang tamu. Ada apa nih rame-rame datang ke sini? Kata paman Nyoman. Perkenalkan, ini teman Nyoman, kata Nyoman. Kami bergantian memperkenalkan diri dan paman Nyoman memperkenalkan nama panggilannya, Bagus. Ceritakan apa maksud dan tujuan kalian, kata Pak Bagus. Begini paman, sepertinya teman kami ada yang mengerjai. Coba paman lihat Samantha seperti ini. Tatapan mata kosong, pikiran seperti kemana-mana. Pak Bagus tak langsung menjawab. Matanya memandang Samantha dan kami satu persatu. Dia lama menatap Samantha dan terakhir menatap aku. Kamu juga bisa nyembuhinya, tak perlu dibawa kemari, kata Pak Bagus sambil menunjuk aku. Maaf Pak, saya tidak bisa apa-apa. Kalau saya bisa, tidak mungkin kemari, kataku. Bapak percaya kamu bisa, cuma kamu belum menyadarinya. Ya sudah, menurut kamu apa yang terjadi pada perempuan ini? Kata Pak Bagus. Menurut saya, ada yang berusaha mengendalikan dia. Nah, Bapak setuju sama pendapatmu? Saya rasa Samantha pernah menolak cinta seseorang. Iya, namanya Samantha. Dia pernah menolak cinta anaknya karena itu pelaku berusaha mengendalikan Samantha untuk membalas sakit hati, kata Pak Bagus. Mohon ditolong Samantha agar sadar kembali. Baiklah, memang pelaku mempunyai ilmu yang tinggi. Bapak pernah mengobati orang yang kena cetik atau teluh dengan cara meracuni. Oleh pelaku makanan korban hanya dengan dipandang
bisa menjadi beracun, kata Pak Bagus. Iya Pak, saya sampai tak sadar perempuan itu bisa jadi Samantha persis sekali, kataku. Tiba-tiba bisa menghilang, kata Vita. Bapak obati teman kalian, semoga pelaku tidak ingin berbuat jahat yang lain, kata Pak Bagus. Pak Bagus membaca doa atau mantra. Aku tak jelas mendengarnya, tapi kulihat Pak Bagus sangat konsentrasi membacanya. Setelah 10 menit, tiba-tiba seperti ada cahaya melesat keluar dari tubuh Samantha. Pak Bagus masih terus membaca doa. Setelah agak lama, baru Pak Bagus berhenti. Samantha terlihat lemas dengan wajah pucat, tapi kini dari matanya terlihat sudah mulai membaik keadaan Samantha. Nah, sudah. Semoga cepat kembali menjadi normal. Terima kasih sudah dibantu, kata Emily. Ya, sama-sama. Pak, maaf nih nanya, pernah nggak mengalami yang lebih sulit untuk disembuhkan? Pernah, bahkan waktu itu sampai berhari-hari Bapak berusaha mengobatinya. Lalu Pak Bagus bercerita ketika menolong saudaranya yang sakit tiba-tiba dan hampir meninggal. Pak Bagus juga bercerita beberapa sosok mengganggu saudaranya dan betapa sulit mengobatinya, bahkan pelaku bisa berubah-ubah wujud mengganggu saudaranya. Bahkan Pak Bagus mesti dibantu 3 orang temannya mengobati saudaranya. Mendengar hal ini, aku berharap apa yang terjadi dengan Samantha tidak berlanjut. Setelah mengucap terima kasih, kami semua pamit pada Pak Bagus dan Nyoman untuk kembali ke hotel. Setibanya di hotel, aku segera ke kamarku. Kulihat Dina dan adikku sedang asik membereskan belanjaannya. Aku rebahan bermaksud untuk istirahat. Baru saja rebahan, tiba-tiba ada WhatsApp masuk dari Roy. Dri, cepet kesini, ada sesuatu yang mengganggu Samantha, isi WhatsApp dari Roy. Apalagi yang terjadi dengan Samantha? Apakah seperti yang dibicarakan oleh Pak Bagus? Dendam. Aku dan Roy segera ke kamar Emily, menginap di hotel karena Samantha ada di sana. Ketika kami sampai, pintu kamar Emily sedikit terbuka. Roy mengetuk pintu dan Emily menyuruh masuk. Aku dan Roy masuk ke dalam kamar. Kulihat Samantha kejang-kejang dengan mata terbelalak. Aku meminta Roy menutup pintu kamar dan aku berdoa, mohon diberi petunjuk apa yang terjadi dengan Samantha. Samar-samar aku merasakan kehadiran makhluk yang mengganggu Samantha. Tiba-tiba, Samantha lari ke arah jendela dan seperti hendak meloncat. Aku segera menarik tangan Samantha. Aku khawatir ada yang sengaja menyuruh Samantha loncat dari kamar ini yang berada di lantai 7. Roy membantu memegangi Samantha, begitu pula Emily. Aku terus berdoa hingga aku merasakan kekuatan jahat ada di sekitar kamar ini. Aku melangkah ke arah jendela dan astaga, di luar jendela ada sosok makhluk mengerikan berambut panjang dengan mata besar merah menyala dengan taring sangat panjang dari atas dan bawah. Mulutnya, lidahnya menjuntai ke bawah dengan air liur menetes. Mengerikan. Sosok itu melayang-layang di luar kamar hotel di lantai 7. Tatapan mata makhluk itu membuat tubuhku kaku. Aku tak bisa bergerak dan dadaku tiba-tiba seperti tertusuk ratusan jarum. Sakit sekali. Apa yang terjadi? Kulihat sosok itu seperti menertawakan aku. Aku hanya bisa merintih kesakitan. Apa yang terjadi hingga akhirnya aku tak kuasa berdiri. Aku jatuh terduduk sambil memegangi dadaku yang sakit. Kulihat Roy mendekatiku, seperti hendak menolongku. Tapi ketika dia melihat sosok itu, Roy malah jatuh pingsan. Aku masih menahan sakit yang terasa. Sakit sekali. Entah beberapa lama hingga kulihat Pak Bagus, Nyoman dan Vita masuk kamar ini. Pak Bagus duduk bersila dekat jendela dan berkomat kamit membaca sesuatu yang tak ku mengerti. Suasana kamar ini sangat mencekam. Vita, Emily, dan Samantha saling berpelukan dengan menundukkan kepala karena tak mampu melihat sosok yang mengerikan itu. Nyoman duduk bersila di dekatku dan mulai membaca yang tak ku mengerti.
Kurasakan sepertinya Pak Bagus dan Nyoman berusaha mengusir makhluk itu. Rasa sakitku mulai berkurang. Aku pun duduk dan bersila. Tetapi kulihat Nyoman seperti didorong ke belakang oleh sesuatu yang tak nampak oleh mata, hingga berguling ke belakang. Dan Pak Bagus terus berusaha dengan membaca mantra. Tapi lama kemudian, Pak Bagus juga terdorong ke belakang. Kini, dadaku menjadi sakit sekali, hingga pandanganku terasa gelap. Suara sosok itu tertawa, terdengar mengerikan di telingaku. Mataku gelap, hingga aku seperti tidak sadar. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhku. Mataku menjadi terang, tapi kenapa semuanya menjadi merah? Rasa sakit di dadaku juga mulai menghilang. Aneh, suaraku menggeram. Apa yang terjadi denganku? Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku seperti melayang? Kulihat ke badanku. Ini seperti bukan badanku. Kenapa tanganku memiliki kuku yang sangat panjang? Rambutku juga menjadi seperti panjang, dengan rambut putih panjang. Aneh, aku dapat melayang keluar kamar dan berhadapan dengan sosok mengerikan itu. Kenapa aku merasa sangat marah? Aneh, perasaan di dadaku bergemuruh seperti luapan amarah yang tak terkira. Suara sosok itu kini seperti tak mengerikan, karena aku pun mengeluarkan suara yang sama. Tatapan mata sosok itu sama sepertiku, merah menyala. Tatapan mata sosok itu terasa seperti panas. Tapi kini aku membalas tatapan mata itu, dan anehnya tatapan mataku juga memancarkan panas. Kini aku dan sosok itu terbang saling berhadapan berputar. Sosok itu mulai menyerang seperti hendak mencakar. Aku mengelak dan balik menyerang. Yang kurasakan, aku dan sosok itu saling menggigit, saling mencakar, dan kadang saling bertabrakan. Aku tak tahu kenapa kami seperti berada di sisi pantai, di atas tebing, dan berkelahi. Aku tak tahu berapa lama berkelahi dengan sosok itu. Tapi, kurasa beberapa bagian badanku terasa sakit. Beberapa kali cakaran dan gigitan, sosok itu membuat badanku terluka. Tapi seranganku juga berhasil melukai sosok itu. Hingga suatu saat, cakaran kuku yang panjang dariku membuat patah salah satu taring sosok itu. Sosok itu menjerit kesakitan. Aku terus mengejar hingga di satu kesempatan, ketika sosok itu mencengkeram taringku yang akan menggigit kuku panjang tanganku, dapat menembus dada sosok itu dan merobeknya, hingga sosok itu menjerit, melolong seperti kesakitan. Sosok itu melayang jatuh ke tanah. Perlahan, sosok itu berubah menjadi sosok perempuan tua yang penuh darah, seperti berusaha menjauh dariku dengan mengesot karena sudah tak mampu berdiri. Anehnya, aku seperti sosok yang kehausan darah dan penuh amarah. Aku terus mengejar dan ingin menghabisinya. Tapi, aku seperti ada yang menarik, dan tiba-tiba aku berada dalam gua dan ada seseorang wanita cantik memakai mahkota tersenyum dan mengusap mukaku dengan tangan yang sangat harum. Tiba-tiba, aku merasa gelap dan tak sadar. Aku terbangun ketika pipiku ditepuk-tepuk. Kubuka mataku, ternyata aku terbaring di kamar Emily. "Andri, bangun, sadar Dri!" Kudengar suara Vita. Apa yang terjadi? Kami malah mau bertanya pada kamu, apa yang terjadi? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, aku seperti berkelahi dengan sosok mengerikan. Tenang, kamu minum dulu. Aku minum air yang disodorkan Pak Bagus. Aku mengingat-ingat apa yang terjadi barusan. Aku tuh lihat kamu serem banget tadi, mata kamu merah, terus suaranya menggeram kayak harimau. Masa sih? Aku malah ngerasa lagi berkelahi sama sosok yang ngeganggu Samantha. Memang kamu tadi berkelahi dengan sosok itu? Saya nggak punya ilmu apa-apa kok bisa berkelahi dengan sosok itu. Kamu memiliki sosok yang mengikuti berasal dari leluhur kamu. Makanya bapak dulu bilang kamu sanggup mengatasi sendiri gangguan ini. Saya nggak ngerti deh pak. Jadi leluhur kamu ada yang mempelajari ilmu yang seperti sosok mengganggu tadi. Bedanya kalau leluhur kamu bukan untuk mencelakai, tapi untuk menjaga diri. Ketika leluhur kamu meninggal, keilmuannya mengikuti keturunannya untuk menyatu dengannya. Tapi tidak bisa semua keturunannya bisa, cuma yang terpilih saja. Saya tak ingin mempunyai ilmu seperti itu.
Saya hanya ingin jadi orang biasa saja. Kalau seperti itu Bapak tak bisa membantu. Mungkin kamu bisa mencari orang lain yang mampu menghapus ilmu itu. Sayang Dri, kalau gue sih malah pengen punya ilmu itu. Jangan Roy, malah hidup kamu gak tenang. Saya terima kasih sama kalian yang sudah bantu saya. Saya juga berterima kasih pada kalian sudah mau bersusah payah membantu kami, kata Emily. Pak Bagus dan Nyoman berpamitan pada kami untuk pulang, lalu pergi meninggalkan kami. Samantha kemudian bercerita, seorang perempuan tua yang pernah mengancamnya karena menolak cinta anaknya. Setelah ditolak cinta oleh Samantha, lelaki itu seperti stres dan terganggu pikirannya, hingga ibu dari lelaki itu menaruh dendam dan ingin membuat Samantha sama seperti anaknya. Samantha tahu karena perempuan tua itu pernah mengancamnya. Aku teringat pesan ibuku bahwa jangan menyimpan dendam, karena dendam akan merusak diri sendiri. Apabila pernah disakiti oleh orang lain, yang terbaik adalah memaafkan. Apabila tak mampu memaafkan, minimal jangan dendam. Andri, lu pulang kapan? Besok, kalau kamu, lusa bareng Emily dan Samantha. Aku gak disebut nih. Iya, lu juga sis. Emang kamu gak pulang ke negara kamu? Tanyaku pada Emily. Enggak, aku sama Samantha mau ke Jakarta, ke rumah saudaraku, sama mau minta tolong sama kamu. Kamu punya saudara juga di Jakarta? Minta tolong apa? Yang susah-susah. Aku nyerah kalau yang susah-susah, kataku. Nanti aja ceritanya di Jakarta. Ya udah, aku balik ke kamarku. Nggak enak, Dina nungguin. Oke, thanks ya. Aku berjalan meninggalkan kamar Emily, dan Emily mengantarku sampai lorong hotel. Tiba-tiba, Emily mengecup pipiku sambil berbisik, "Thank you for everything." Aku kaget sambil lihat kiri kanan. Takut ada orang lain yang melihat. Cepat-cepat aku pergi meninggalkan Emily. Aku merasa bersalah kepada Dina. Makasih ya teman-teman udah nyaksiin kisah yang saya bawakan, Arya dari Tauco Lama. Apresiasi setinggi-tingginya buat Tauco Lama ya. Jangan lupa, bagian berikutnya ada ya, tetap di Fakta Sejarah. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.